Menaikkan Kristus Yesus Tuhan ke surga itu layak untuk diperingati. Mengapa diperingati? Karena ini sebuah peristiwa yang maha penting. Andaikan Kristus mati bangkit sekalipun, jika ia tidak naik ke sorga, apa artinya? Apa artinya? Sebab sorga ini urusan yang paling tidak bisa ditangani oleh manusia. Perlu diperingati, perlu dihayati. Dihayati dengan hati dan pikiran kita. Mohon dengan kasih Tuhan, jemaat, kalian mesti berusaha untuk mengerti, menghayati firman Tuhan. Jangan ada hal-hal yang mengganggu. Usahakan HP, omong-omong yang tidak menguntungkan saudara, hindari. Kecuali hal yang penting. Yang berkaitan dengan tugas-tugas Anda. Bahkan dipraktekkan, diberitakan, dipraktekkan. Kita baca dulu. Injil Yohanes pasal 14. Ayat 1. Sampai ayat yang keempat. Injil Yohanes pasal 14 ayat 1 sampai 4. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Iya, kalau saudara perhatikan ayat-ayat ini, maka mari kita merenung apa sih aplikasi penerapannya bagi umat Kristen di akhir zaman ini. Kenaikan Yesus ke sorga, ini langsung saya bicara aplikasinya. Yang perlu dipraktekkan, yang perlu diterapkan dalam hidup kita. Pertama, jemaat didorong untuk bersatu, bersehati dalam doa. Penyembahan. Ujian. Tadi sudah kita lakukan. Tapi ini terus, kesehatian di dalam doa ini penting untuk orang menyikapi, memberi respon terhadap peristiwa kenaikan Kristus. Bukan cuma bersehati dalam doa, pujian, penyembahan, tetapi kita lihat supaya jemaat didorong agar mereka tekun juga dalam pengajaran firman Tuhan. Itu saudara baca nanti Kisah Rasul pasal 2. Pasal 1 tentang murid-murid menyaksikan Kristus naik ke surga. Kisah Rasul pasal 1. Pasal 2-nya mereka bertekun dalam doa. Mereka bertekun dalam pengajaran firman Tuhan. Baru mereka bersemangat untuk meneruskan karya Yesus Kristus yang begitu agung mulia. Yaitu karya penebusan penyelamatan. Mereka diutus ke seluruh bumi menjadi saksi. Sudahkah pada pagi hari yang indah ini, saudara dan saya menerapkan karena mengerti, mulai sadar, aku harus bertekun dalam doa. Peristiwa ini ribuan tahun yang lalu, pentingnya khusus di akhir zaman ini. Bertekun dalam doa, bertekun dalam pengajaran firman, dan bersemangat untuk beritakan Injilnya Tuhan. Apa sudah kita lakukan?
Nah, mari kita mulai dari Yohanes pasal 1 sampai ayat 4, ayat 1 sampai 4. Ada apa di sini? Mari materi segera dibukakan. Konsentrasikan saudara. Pertama, ya, perhatikan. Ini suatu peristiwa yang nyata. Bukan fiksi. Bukan katanya. Peristiwa ini nyata. Sampai murid-murid terpesona, masih ingat Minggu sore itu. Kagum, Yesus naik ke surga perlahan-lahan. Sehingga mereka bisa memandang sampai hilang dari pandangan mereka. Lalu ada 2 orang mengingatkan, mengapa engkau memandang terus ke langit? Yesus yang naik ke surga, dia kembali seperti dia naik. Jadi kalau kita mau pikirkan, kayak apa ya nanti Tuhan Yesus datang kembali? Seperti dia naik. Artinya dia akan kelihatan di awan-awan turun. Dia pakai tubuh kemuliaan dan seterusnya. Ya, jadi ini peristiwa yang benar-benar nyata dan dinubuatkan. Dinubuatkan waktu Yesus menghadiri pesta pondok daun. Lalu dia mengundang siapa yang haus, datang minumlah dengan percuma. Lalu dia berkata, Injil Yohanes berkata, ini tentang Roh Kudus yang akan mengalir dalam hati. Rohnya. Hati dalam Alkitab bisa jiwa, bisa fisik, badan, liver, bisa roh. Dalam hatinya mengalir aliran-aliran air hidup. Lalu dijelaskan. Itu menunjuk kepada Roh El Kudus. Sebab Yesus belum dimuliakan, Roh Kudus belum bisa dicurahkan. Jadi sudah diberitahu, Yesus belum dimuliakan artinya dia satu saat mesti dimuliakan. Sudah diramal, sudah dinubuat, sudah diberitahu. Bukan cerita kosong, bukan katanya murid-murid. Tapi sebuah fakta kejadian yang luar biasa. Dan indahnya itu dinubuatkan, diramalkan. Kalau saudara baca ya di dalam Alkitab itu banyak. Kristus yang telah turun ke alam bersa, Efesus pasal 4. Dia naik ke tempat yang tinggi membawa tawanan, nanti saya jelaskan. Lalu di dalam Yohanes dikatakan pasal yang 17 ayat 5. Coba dibaca. Yohanes 17 ayat 5. Cepat mengikuti saya. Oleh sebab itu ya Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Nah, Yesus memberitahu, dia pasti akan ditinggikan. Jadi ini enggak ngarang, enggak ngada-ngada. Artinya semua sudah diberitahu peristiwa kenaikan, dinubuatkan dalam kitab suci. Nah, sekarang maknanya, Alkitab firman Tuhan adalah dasar segala kebenaran. Sebab itu kenaikan Yesus pun sudah dinubuat, ditata, dijelaskan, diramalkan dalam kitab suci. Sehingga firman Allah itu menjadi dasar segala kebenaran, pedoman hidup orang Kristen, sumber informasi yang akurat kepastiannya sebab diwahyukan oleh Roh Kudus dan sangat berguna bagi banyak hal. Saudara baca suratan Timotius. Mengajar, menasihati, membangun, memulihkan firman. Karena itu orang Kristen dalam khotbah Yesus supaya berbahagialah orang yang lapar haus firman. Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Keengganan kita terhadap firman itu sangat merugikan. Sekali lagi. Sikap apatis, sikap kurang lembut menerima, kurang percaya, kurang haus, rindu terhadap firman.
itu sangat berbahaya. Kita gampang digoyang. Ingat, 2 murid yang turun ke Emmaus dikatakan begini, Lukas 24. Hai orang yang lambat dan bodoh. Mengapa kamu tidak percaya apa yang dinubuatkan dalam kitab nabi-nabi? Bahwa anak manusia memang mati dan bangkit pada hari ketiga. Lalu naik ke surga setelah 40 hari dia membuktikan kepada murid-muridnya semua bahwa dia hidup. Lalu ditulis, maka Tuhan membuka pikirannya untuk ngerti. Ngerti. Daud berkata, ya Allah, celikkan mataku supaya aku melihat emas, perak, indahnya kerajaanku. Enggak. Supaya aku melihat keajaiban firman-Mu. Maksudnya begini, kalau orang Kristen kurang firman sungguh-sungguh di hati dan pikirannya. Saudara kayak murid ke Emmaus. Jalan hidup merosot. Rohanimu akan merosot. Pasti sudah. Saudara akan gampang putus asa. Menghadapi cobaan gampang lemah, gampang bimbang. Karena firman memang gak terisi dalam hidupmu. Didengar hilang, didengar hilang. Dan kayak Daud. Supaya aku melihat keajaiban firman-Mu apa? Orang Kristen yang sungguh-sungguh pegang firman Tuhan. Mengimani janji Tuhan. Mujizat demi mujizat terjadi dalam hidupnya. Itu yang dialami Daud. Siapa Daud? Mengembalakan domba ayahnya cuma 2-3 ekor. Jadi raja. Sampai keturunannya kekal. Yaitu pemerintahannya Kristus. Goliat kalah di hadapan dia. Beruang singa. Bunuh sama dia. Wah. Daud melihat mujizat Allah. Karena firman. Karena itu di Mazmur 119. Tuhan celikkan mataku. Supaya aku melihat keajaiban Taurat-Mu, firman-Mu. Padahal masih perjanjian lama ini. Apakah saudara sedemikian rupa rindu, rendah hati terhadap firman? Pikirkan. Ini yang pertama. Kedua. Lihat ini. Itu tadi gambar dulu. Jadi firman Allah itu sudah diatur sampai ditemukan gulungan-gulungan. Perjanjian lama. Perjanjian baru, lama dan baru menjadi satu kitab. Ayo dijunjung tinggi kata Paulus dalam Filipi. Sambil menjunjung firman kehidupan. Ini saatnya zaman kita junjung tinggi firman Tuhan. Pegang kebenaran perjanjian Tuhan itu. Dan ayo diteliti, dibaca. Sesudah peringatan ini pulang, siapa yang kurang baca firman, males baca firman, alasannya banyak, capek, ngantuk, enggak ngerti tulisannya cilik-cilik. Wis berubah. Kalau enggak percuma, kita datang memuji Tuhan, setelah itu enggak ada firman Tuhan yang ngisi tiap hari. Ayo, yang tidak suka baca Alkitab, yang suka baca Alkitab, jangan puas. Firman Tuhan enggak ada habisnya. Langit bumi bisa lenyap, firman-Ku kata Tuhan tinggal kekal selamanya. Ayo cintai firman, dambakan firman. Kata Daud, firman-Mu lebih dari emas tua. Bayangkan ya. Oke. Ayo kita masuk poin kedua. Dalam Injil Yohanes tadi kan begitu. Ini fakta kejadian Yesus naik ke surga itu peristiwa yang sungguh-sungguh diramalkan, kejadian yang sungguh. Yang kedua, Injil Yohanes menjelaskan juga ini kenaikan Kristus ke surga, suatu pola yang istimewa. Bukan sekedar pola, tapi pola yang akbar, dahsyat, istimewa. Yang berkaitan apa? Lihat saudara, berkat. Soal berkat, Allah itu punya pola. Di zaman Adam, begitu dibuatkan teman
penolong sehidup semati namanya Hawa istrinya. Alkitab yang maka diberkati keduanya. Kalau saudara lihat perjanjian lama Kisah, bagaimana Yusuf diberkati, segala rintangan orang-orang yang ingin menggagalkan hidupnya, yang ingin memfitnah pekerjaannya, yang ingin merebut kedudukannya, Yusuf, Daniel, dan contoh yang lain. Karena Tuhan memberi berkat, dia bisa. Raja Filistin melihat Ishak gali sumur, mesti ketemu air. Gali ketemu air, dirampasi, dicurangi, Ishak ngalah. Sampai lama-lama Raja Filistin, ini orang disertai Tuhan, diberkati Tuhan. Apa saja yang dibuat berhasil. Sampai begitu. Jadi pola Tuhan memberi berkat itu luar biasa. Jangan ragu-ragu. Ya. Bahkan waktu saudara lihat 5 ketur roti 2 ikan, ribuan orang dari roti yang sedikit diberkati. Bahkan ekstrim. Petrus, Yesus bilang, Simon, buang jalamu sebelah kanan. Oh, enggak mungkin guru. Semalaman enggak ada seekor ikan. Yesus enggak mau berbantah, buang jalamu. Diberkati 2 perahu. Ayo, katakan sama sebelahnya. Kita diberkati. Ngomong. Tahun ini aku dapat berkat. Ngomong. Percaya. Aduh, gak percaya. Katakan dulu. Jangan tunggu bukti, katakan. Tahun ini aku diberkati. Wis gak ngerti apa caranya. Biasanya Pak Joko nyereng. Ya. Walaupun berkatnya belum datang, dia ngotot. Nah itu. Itu yang namanya sudah seakan-akan sudah menerima. Nah, perhatikan saudara. Ini berkat khusus, artinya begini. Tidak seperti umumnya. Bukan melalui jerih lelah. Ketika manusia berdosa Adam, Tuhan Allah berkata, Adam, dengan keringatmu, jerih lelahmu, kamu dapat berkat. Males enggak bisa. Jadi orang Kristen perlu kerja keras. Tapi berkat ini yang dimaksud beda. Tidak melulu karena jerih lelah kerja keras atau kerja pintar, cerdas, kerja kreatif. Bukan itu. Koneksinya banyak. Ini beda. Berkat waktu Yesus naik itu dalam Injil Lukas, coba dibaca. Pasal 24 ayat 50. Saudara lihat tangannya terangkat memberi berkat itu. Iya, ini namanya berkat khusus. Silakan. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Ya. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Coba. Ini pola istimewa. Maksudnya gini, berkat itu biasanya kerja keras, cerdas, kreatif, punya banyak koneksi. Wah, baru. Tapi ini enggak. Ini yang namanya berkat khusus. Makanya Raja Salomo, berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya. Jerih lelah enggak nambahi. Ini banyak bingung loh. Jerih lelah enggak nambahi. Karena waktu Yesus naik ke sorga, dia curahkan berkat khusus. Artinya kata Mazmur 133, di sanalah Tuhan mencurahkan berkat. Jadi bukan kita yang mengejar berkat, berkat yang mengejar kita. Wow, beri kemuliaan bagi Tuhan. Percaya? Ayo. Nanti, waduh kok ngene ya, kok entek duitku, sembarang larang, sembarang muda, aduh bingung aku ngomong. Berkat mengejar saya, nggak ngerti nanti caranya. Bukan berarti nggak perlu kerja keras dan sebagainya, bukan. Ya, nah ini dia naik, dia memberi berkat. Jadi berkat khusus itu begitu, kembali kepada materi. Saudaraku, perhatikan, Yesus sekarang jadi tidak sama ya dengan kerja keras berkat Tuhan yang khusus tidak sama. Wah ini kerja keras ini. Berkat Tuhan tidak sama loh. Kerja keras, cari koneksi, keringetan, siang jadi malam, malam jadi siang, kaki jadi kepala, kepala jadi kaki. Tidak menambahi, banyak loh orang kerja keras. Tetap miskin, tetap susah, tetap kekurangan. Daud berkata, Tuhan gembalaku. Apa katanya? Tak kekurangan aku loh. Bayangkan itu. Ini harus dialami dengan peristiwa kenaikan Yesus ke sorga. Di tengah zaman yang
diduga, dianalisis sudah masuk krisis. Inflasi kah? Devaluasi kah? Atau apa sajalah. Tapi Tuhan naik ke surga. Tangannya yang agung mulia memberkati mereka. Ini berkat khusus. Mau terima berkat khusus? Amin ya. Nah, terus kemudian kita maju saudara. Pola apa? Yesus terangkat. Efesus pasal 4 ayat 8. Lukas 24 ayat 51. Kisah Rasul pasal 1 ayat 10-11. Yesus terangkat. Nah, beda dengan ini kita sebagai orang percaya diangkat. Contohnya Henokh, kalau saudara baca kitab Kejadian. Henokh tidak nampak setelah hidup lama di bumi. Tidak kelihatan sebab diangkat oleh Allah. Elia juga diangkat. Nanti gereja Tuhan di akhir zaman diangkat, namanya rapture. Pengangkatan orang-orang beriman. Gereja akan diangkat, bukan gedungnya, umatnya. Nah begitu. Tapi kalau Yesus saudara lihat, dia terangkat sendiri. Artinya dia punya power, dia punya kuasa. Dia punya kelebihan yang gak dimiliki oleh nabi, rasul, siapapun di dunia. Dia gak butuh malaikat ngangkat dia ke surga. Kuasanya sendiri mengangkat dia luar biasa. Kalau Yesus terangkat ke surga, saudara, kita satu kali juga diangkat. Nah, bicara pengangkatan, dalam hidup orang percaya ada berapa macam. Dengar, satu, kutuk diangkat. Amin. Kutuk diangkat loh saudara. Saudara yang dulu orang tuanya suka begini. Percayalah ketika engkau terima Yesus, darah Yesus dan nama Yesus. Kutuk sudah diangkat sebab dia sudah terkutuk demi saudara dan saya. Kutuk yang jelek-jelek diangkat. Memang kutuk jelek, nggak ada kutuk bagus. Makanya orang tua jangan kutuki anak. Marahi anak boleh, ada ayatnya. Nasib jelek, nah itu diangkat semua. Makanya ada nyanyian, sak jege kulon derek Gusti, terus uripku. Ojo nyanyi tok rek. Jujur. Dalam hati, uripmu diberkati? Sudah diberkati? Mulai dengan percaya dulu. Percaya, berusaha, berdoa, dan seterusnya. Ya, nasib, status orang berdosa, statusnya diangkat jadi anak Allah. Dulu perjanjian lama kalau mau ngelayani jadi WL, singer, pemusik, kalau enggak imam, keturunan Lewi, enggak boleh. Perjanjian baru dijebol itu. Semua boleh melayani. Karena itu jangan jadi Kristen pengangguran. Rewel. Banyak alasan. Suruh ngelayani Tuhan tidak mau. Saudara sudah dipanggil, dilayakkan kok. Hal-hal yang menghalangi saudara tidak bisa melayani. Sudah dijebol. Status saudara menjadi kerajaan yang imamat. Imamat raja nih 1 Petrus 2:9 doh. Semua, jangan karena sudah tua, gua nggak ngelayani lagu. Loh. Banyak model pelayanan, jangan milih-milih, jangan cari pujian, jangan cari duit dan sebagainya. Puncaknya kita diangkat ke langit, nah itu tadi namanya rapture, pengangkatan. Seperti Yesus terangkat, kita diangkat, kita nggak bisa terangkat sendiri. Tapi Roh Kudus yang mengangkat kita. Itu nanti terjadi entah berapa puluh tahun lagi. Banyak orang hilang, peristiwa hebat, viral, heboh. Banyak orang hilang di dunia, diangkat. Ini diam-diam ya. Oke, lanjut. Pola apa lagi saudara? Tubuh kemuliaan, tubuh kebangkitan. Yesus naik ke surga dengan tubuh kemuliaan sebagai buah sulung. Artinya kita juga seperti itu, hanya ada urutannya.
Jadi Yesus ini contoh buah sulung, gampang ngertinya. Kalau buah sulungnya manis satu pohon, selanjutnya buah yang akan datang pasti manis. Saudara. Kalau buahnya kecut, pasti selanjutnya pohon itu berbuah jadi kecut terus. Karena memang awalnya namanya buah sulung. Yesus bangkit naik ke surga dengan tubuh kemuliaan. Allah itu dulu nggak punya tubuh. Allah itu roh adanya, kata kitab suci. Misteri unik dahsyat sekarang lewat kenaikan Yesus, dia kan Allah. Tapi pakai tubuh, saudara. Bukan tubuh kita yang tua lelah, yang bisa sakit. Tapi tubuh kebangkitan, tubuh kemuliaan. Nah, di sini. Jadi saudara lihat, Yesus sebagai buah sulung, nanti semua kubur-kubur dibuka, saudara. Urutannya gini, yang mati didulukan. Jadi Tuhan itu betul-betul menghargai yang mati. Yang masih hidup, tunggu. Saudara-saudaramu semua, suamimu, anakmu, istrimu belum bangkit, tunggu. Dibangkitkan dulu, baru yang hidup, set diubah. Lalu sama-sama, ku pergi naik ketemu Tuhan di awan-awan. Gitu loh saudara. Ini namanya tubuh kemuliaan. Wow. Orang Kristen itu satu kali diberi tubuh kemuliaan. Gimana gak setia ikut Yesus? Mana ada pemimpin di dunia yang bisa memberikan ini saudara. Iblis bisa memberikan jodoh, kekayaan, kedudukan, kesembuhan, bisa. Tapi iblis tidak bisa memberi tubuh kemuliaan. Hanya Tuhan Yesus. Ya, dia jadi buah sulung. Nah, terus saudara lihat Tesalonika urutannya begitu. Lalu polanya ini, pola ibadah juga berubah. Tidak dibatasi oleh hari liturgi tertentu, minggu jadi harinya Tuhan, boleh dibilang menggantikan Taurat, Sabat, menyembah dalam roh dan kebenaran, tidak lagi menyembah secara liturgi, misalkan zaman Taurat itu menyembah dengan mengangkat tangan, namanya yada, tidak harus. Waktu Yesus naik ke surga itu proses keagamaan Yahudi lagi ketat-ketatnya di Yerusalem. Waktu Yesus naik ke surga pola ibadah berubah. Karena itu orang Kristen jangan terlalu terikat dengan pola liturgi. Pola ibadah, hari ibadah. Kalau nggak bisa minggu, saya dulu buka kebaktian Senin saudara. Nggak apa-apa. Karena kenaikan Yesus ini memberi pola yang baru. Bahkan karunia roh muncul. Penyembahan dalam roh. Tidak lagi penyembahan secara jasmania. Pakai menyan, mesbah dupanya ada semua aturannya. Enggak. Dengan roh dan kebenaran. Pakaiannya terserah. Kalau zaman dulu enggak boleh. Oke, kalau enggak bawa persembahan saudara diusir dari bait Allah. Kalau zaman sekarang kebaktian enggak bawa persembahan, ini baru ditangkap melok kebaktian enggak nyolong HP. Baru dari gereja wajahnya sampai diviralkan, hati-hati ya gereja-gereja katanya gitu. Aduh. Ya, ngerti dewe ya saudara. Jadi begini, oke, lanjut. Poin ketiga sekarang. Kenaikan Tuhan Yesus, suatu peringatan. Nah, suatu peringatan apa? Sebab di Yohanes pasal 14 tadi. Kalau aku sudah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali. Menjemput kamu. Supaya di mana aku ada, kamu ada. Datang kembali artinya ini kedatangan Yesus. Saudaraku, kedatangan Yesus itu pertama saudara di Bethlehem. Terus dia naik ke surga. Dia akan datang kembali dalam Roh Kudus.
Sebab Roh Kudus tidak akan turun ke bumi secara menetap sebelum Yesus naik ke surga. Itu pasti. Nah begini, kalau ada pendeta, anak Tuhan, saya didatangi Yesus. Itu pasti bukan Yesus yang naik ke surga dalam arti saat tubuh kemuliaannya datang sama saudara. Enggak. Mengapa? Sebab ada ayat. Yesus harus berada di surga, tidak boleh keluar, tidak boleh kemana-mana. Sebelum semua dipulihkan. Ada aturannya. Loh, terus siapa yang nampakkan diri Pak Pendeta? Kristus dalam rohnya. Bukan dalam fisiknya. Nah, supaya ngerti. Ya, jadi saudara, kita lihat kenaikan Tuhan ini artinya dia akan datang kembali, ini menunjuk kedatangannya kedua kali. Sehingga artinya sewaktu-waktu Tuhan datang, tidak ada yang tahu. Nah ini butuh persiapan. Persiapan, tulis di sini persiapan, bukan siap sedia saja, persiapan teman. Nah ini. Kemudian didahului dengan kondisi dunia yang banyak kesukaran demi kesukaran, penderitaan, aniaya, dan kegerakan Roh Kudus. Jadi ini pasti sebelum Yesus datang kembali menjemput orang percaya, dunia akan masuk dalam situasi yang penuh kesukaran. Ini sudah diberitahu. Jangan bilang, oh ini cuma oknum-oknum elit dunia yang buat begini supaya nanti bisnisnya lebih untung. Iya bisa saja begitu, masuk akal. Tapi jangan lupa apa yang dinubuatan Alkitab pasti benar. Nah sekarang kita lihat gejala-gejala kenyataannya. Pengaruhnya luar biasa. Kemarin saya rapat di FKUP, sekarang tidak ada dana. Rapat tahun ini off semua. Dana tidak bisa turun. Kenapa? Wah mungkin dana untuk yang lain yang lebih penting dari rapat-rapat ya sudah. Dalam batin saya puji Tuhan tidak repot-repot. Kebanyakan kegiatan repot ngaturnya, kan begitu. Tapi semangat, bila perlu satu saat, ayo rapat di gereja nggak apa-apa, gratisan ya. Nah, saudara, intinya kenaikan Tuhan Yesus ke sorga itu untuk memberi peringatan, hei persiapanmu bagaimana? Sebab Tuhan akan datang kembali. Hei persiapanmu bagaimana? Yang terkait dengan gejolak situasi dunia. Perhatikan jemaat, persiapan apa ini? Persiapan jasmani materi. Artinya begini, bukan soal saudara punya uang banyak, punya simpenan emas banyak. Bukan itu. Kalau dunia benar-benar krisis. Dunia dilanda banyak macam penyakit. Bencana alam besar-besaran sana sini, begini begitu. Perang mulai merambat di mana-mana. Kemungkinan perang dunia ketiga sangat mungkin terjadi. Lalu, ayo, apa akibatnya? Misalnya, listrik, komputer, HP, nggak bisa. Sinyal-sinyal putus semua, mungkin dibomi. Kalau itu terjadi, yang di lift, waduh, macet. Di rumah sakit, wah yang sakit bingung. Alat-alatnya kan sekarang ini teknologi. Teknologi itu ada baiknya. Tapi ada ngerinya sudah. Kalau itu macet semua, kita kan biasa pakai AC. Wah nggak bisa lagi listrik. Wih susah, Indonesia masih bagus. Diprediksi, dianalisa, dinyatakan Indonesia negara yang cukup aman di zaman ini. Wah, beri pujian bagi Tuhan dong ya. Negeri kita. Karena apa? Telo ono, pohong ono, jambu ono, iwak lele ono, iwak teri ono, iwak kutu ono, iwak opo mujair ono, iwak opo ae. Gimana bisa kelaparan? Tapi hal-hal yang import gandum, mau ngirim enggak bisa.
Selat Hormuznya perang misalnya. Rusia masih perang. Intinya walaupun orang, dulu materi. Orang punya emas, punya uang. Saudara mau beli, aduh maaf Pak. Supermarket habis semua rebutan. Loh kapan ada lagi? Tidak bisa Pak, bahannya belum datang. Pabrik-pabrik mulai. Nah di sini manusia modern suka tergantung. Supply. Mau cepat, mau enak, itu ciri orang modern. Ini generasi milenial begitu. Dia lupa. Begitu terjadi kesukaran demi kesukaran yang disebabkan macam-macam. Nah, maka perlu persiapan jasmani mandiri. Punya pengetahuan dan skill. Gimana menanam. Nanam apa ya? Sayur-sayur dewek. Gimana nernak ikan. Supaya kalau suplai saudara cukup sekeluarga lah. Bisa makan dewek. Ya nandur-nandur telo lah. Kalau saudara enggak, saya mau beli telo. Telo ente di pasar. Saudara punya emas genggam. Enggak bisa beli. Situasinya ini bisa terjadi loh. Jangan dianggap enggak mungkin. Nah, kenaikan Yesus mengingatkan. Hei mandiri kamu mandiri. Dalam soal materi jasmani. Uang secukupnya disimpan di rumah, di bank boleh. Emas seperlunya. Jangan diblekno semua. Biar duitmu miliaran, emasmu kiloan. Tapi kalau bahan yang saudara butuhkan tidak ada di pasaran mau apa? Gak nandur dewek? Mana bisa? Sekarang masih enak, beras tinggal. Bahan bakar masih harganya normal, dipertahankan pemerintah kita cukup baik, cukup bijak. Satu saat kalau langka mobilmu mandek di rumah, di garasi, nggak bisa kemana-mana. Siap sepedaan nggak? Mandiri. Aku gak iso, gak gaya AC. Subuh kabeh, aku ngamuk-ngamuk. Loh HP-nya kok nggak punya, ngamuk-ngamuk sama ibunya. Ya ampun, nggak siap untuk mandiri. Dua, persiapan jiwani artinya ketenangan, ada damai. Biar bukit-bukit bergoncang. Macam-macam terjadi goncangan, ada damai, tenang, pasrah. Jadilah kehendakmu Tuhan, aku percaya aku jalan dengan iman dan jalan dengan akal sehatku. Jadi jiwa ini perlu persiapan supaya gak stres, gak depresi. Saudara bisa tenang, artinya juga tidak terlalu takut. Mungkin takut masih ada karena begitu hebat kesukaran di akhir zaman. Belajar mandiri apa yang tidak bisa, tidak biasa, lalu jadi biasa. Misal, saudara biasa ASEAN, terus gak ASEAN bisa. Saya ngelatih diri. Ada AC, oke. Gak ada AC, kipas angin. Kipas angin rusak, pakai kertas. Beres, terbiasa. Orang yang gak biasa paling menderita nanti. Gak biasa makan sedikit, ayo biasa puasa. Supaya saudara terlatih, ini serius. Kenaikan Tuhan ke surga. Mengingatkan kalau aku datang sudah menyediakan tempat Yohanes 14. Aku akan datang kembali bicara kedatangan Yesus yang kedua kali. Pasti bicara diawali kesusahan dunia yang besar. Bukan sekedar kesusahan. Kalau tidak siap materi tadi mandiri. Bisa ngatur makanan minimal sekeluarganya sendiri. Ya. Bisa jiwanya tenang sampai rohaninya. Ayo persiapan rohaninya mana? Melatih diri jalan dengan Tuhan. Rela berkorban untuk mendekat kepada Tuhan. Korban waktu, jarak jauh. Ayo doa bersama dan seterusnya saudara. Ini perlu dilatih. Puasa doa. Sehari maksimal makan 2 kali. Bagus puasa itu. Banyak makan nanti mungkin gak baik. Mungkin. Zaman susah saudara mau makan 3 kali gimana? Bila perlu sehari makan sekali. Wah langsung tubuhnya langsing-langsing. Enak. Betul? Tuh keberatan. Betul? Haleluya ya. Dicoba 2 kali boleh 3 kali. Dilatih
Aku tak puasa seminggu, puasa minimal sekali lah. 2 kali bangun tidur, minum saja, nggak makan, nggak sarapan, siang baru dilatih. Ketika ada kesulitan, Tuhan Yesus belum datang di awan-awan, tapi kesusahan dunia mulai di sana sini terdengar, saudara sudah mandiri, hidup dalam roh. Saudara dekat dengan Tuhan, melatih diri dengar suara Tuhan, ya. Peka dengan pimpinan Roh Kudus, puasa, nginjil jadi terang. Yes. Itu ya. Jadi ketika ada kesusahan besar, orang Kristen kesempatan untuk bercerita. Bangun komunitas kayak gini ya saudara. Ini misal. Misalkan dunia ini 10 tahun lagi terjadi kesulitan. Pak Budianto, superminya ada sak truk. Wah jemaat dibagi ini. Wah ya toh. Febio duwe pohong, sakake-ake, wah minta ambil Febio. Terus saya punya air, lu tak kasih air lu. Saling tolong menolong, enak enggak? Enak. Makanya jangan sak gereja gegeran, ya apa toh? Iri hati, cemburu. Nanti kita harus jadi komunitas, saudara. Pak, saya butuh cariin. Iki aku duwe kunir temulawak, tak obatkan nih. Sampai perobatan semua harus punya skill pengetahuan. Jangan jaga no apotek terus saya. Nanti apotek suplainya mandek semua mau apa? Nah ini loh. Jangan tiba-tiba kata Alkitab. Seperti jerat yang menjerat burung tiba-tiba gak berjaya. Serius saya mengingatkan. Jadi ada persiapan jasmani materi. Dari soal makanan, minuman, kesehatan. Saudaraku sampai macam-macam ya. Persiapan komunitas punya konco banyak ambil tonggo dan lain sebagainya. Persiapan jiwa nih belajar tenang, bersyukur, nggak stresan, nggak bingungan. Apa yang biasanya nggak bisa pelan-pelan aku bisa. Belajar persiapan rohani, wah ini lebih mendalam. Oke, ini poin ketiga. Oke. Masih ada 1-2 poin terakhir. Tentunya saya mau nyanyi. Yang main musik nih, gak usah wis. Nyanyinya mengingatkan, ya 4 menit ya. Nyanyinya mulai nomor 1 jadi kita diingatkan. Apa saudara? Orang Kristen pegang firman. Sebab peristiwa kenaikan Yesus semua diramal, dinubuatkan, tertulis dalam Alkitab. Peganglah firman-Nya, peganglah firman-Nya. Firman Allah tidak berubah. Peganglah kitab suci, setialah sampai mati. Firman Allah tak berubah. Kalau zaman ini lalu pada hari kiamat, kalau sangkakala Allah bunyilah, yang mati dalam Yesus bangkit, yang masih hidup tahu-tahu diubah. Zaman sekarang berjagalah, lihat dunia penuh susah, berlindunglah dalam Tuhan, dalam janji firman Allah. Semua ada sampai nanti surga. Di gerbang mutiara Tuhan menunggu. Di gerbang mutiara ku jumpa Yesus. Di gerbang mutiara air mata lenyaplah. Di gerbang mutiara senang selamanya. Nyanyian kuno-kuno. Sana surga yang mulia, ramai dan gembiralah. Pikulan dan tangisan hilanglah, sana surga yang mulia. Sini dunia yang susah. Menginspirasi bukan? Nah, itulah poin 1, 2, ketiga. Saya ulang, kenaikan Yesus mengajarkan kita itu fakta peristiwa nyata dan sudah ditulis diramalkan dalam firman supaya orang Kristen menimbang, menilai segala sesuatu dengan firman.
Firman dijadikan pegangan. Baca firman, jangan sampai tinggalkan firman supaya hidupmu kuat berkemenangan. Kedua, ada sebuah pola berkat, pola tubuh kebangkitan, sampai pola ibadah. Semua artinya orang Kristen belajar untuk tidak terikat dengan pola-pola yang sudah ada. Nanti berubah sedikit, wah kok gini, kok berubah-berubah. Ingat, Yesus naik ke surga itu merubah banyak pola. Salah satu yang contoh hari kebaktian Minggu. Kalau zaman perjanjian mesti Sabtu, makanya orang Advent kebaktiannya Sabtu. Dipersiapkan mulai Jumat sore. Sabtu full free Sabat, tidak boleh kemana-mana. Orang Kristen berubah Minggu, mari kebaktian melaku-melaku non-mall. Ada satu pendeta ngarang nyanyian, hari ini harinya. Boleh enggak dibuat jalan-jalan ke mall? Nah, renungkan dewe ya. Kalau harinya Tuhan, ngerti artinya Sabat, kuduskan hari Sabat. Artinya kuduskan begini, tidak boleh dicampur-campur yang lain, khususkan. Makanya orang Israel, orang Advent niru, kalau sudah Sabtu, Sabat sore, Jumat sore itu dia sudah nggak kerja, nggak mau kemana-mana, persiapan untuk Sabat ibadah. Full sampai Sabtu, baru hari pertama Minggu. Kebangkitan, kenaikan Yesus ke surga mengubah banyak hal termasuk pola. Hari Minggu karena Yesus bangkit pada hari pertama dalam seminggu itu, yaitu hari Minggu. Jadi hari Minggu jadi harinya Tuhan, dikhususkan. Gak boleh dicampur apa-apa. Kan belum bisa kita. Untung gak zaman Taurat, kita zaman anugerah. Habis kebaktian terus jalan-jalan ke mall. Makanya banyak yang lupa firmannya, melok jalan-jalan hilang kabeh. Ya, ayo sekarang bagian keempat. Tujuan Tuhan Yesus naik ke surga, perhatikan. Tujuannya apa? Setiap hal ada tujuannya. Saudara jadi orang Kristen punya tujuan. Saudara sekolah punya tujuan. Saudara menikah punya tujuan. Tapi ada satu tujuan yang luar biasa. Yohanes 14 tadi. Janganlah gelisah. Janganlah takut, jangan sedih hatimu. Aku pergi menyediakan tempat bagimu. Wah. Tujuannya saudara, Tuhan naik ke surga itu kembali pada kemuliaannya dan kealahannya. Seperti baca tadi Yohanes 17, Bapak berikan kemuliaan yang ada padaku sebelum dunia dijadikan. Jadi Yesus itu sudah mulia. Allah itu mulia tapi nggak pakai tubuh, saudara. Ini misteri menarik. Sejak Yesus bangkit dan mati dulu menebus dosa, bangkit naik ke surga, Allah membuat keputusan yang terobosan yang luar biasa. Dia Allah yang maha kuasa, maha hadir, maha kasih, maha adil, sempurna, tapi pakai tubuh. Wah. Semua makhluk di surga nggak punya tubuh, termasuk iblis. Malaikat-malaikat, hanya Allah dan manusia. Tapi manusia, saudara tahu nanti orang di luar Tuhan, tubuhnya itu juga nggak bisa hilang. Dia akan di neraka dengan tubuh yang kekal. Anak Tuhan di surga dengan tubuh yang kekal. Yesus naik ke surga, tujuannya dia kembali pada kemuliaan dan kealahannya. Ini panjang lebar, saya lewati saja. Untuk membuktikan karya penebusan sudah selesai. Bayangkan saudara, kalau saudara dan saya minta ampun dosa, cepatlah percaya, coba dibaca. Yohanes pasal 1 Yohanes 1 ayat 9. 1 Yohanes 1 ayat 9. Ya. Silakan. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Nah, Ia setia, artinya Yesus gak malang tanggung. Ketika di Getsemani, Bapak kalau boleh cawan sengsara ini lalukan.
Pas nggak jadi nebus manusia. Yesus tetap setia, surat Filipi sampai taat mati di kayu salibnya. Kesetiaan Allah nggak berubah. Dan adil, maksudnya adil. Hukuman dosa kita ditanggungnya semua. Jadi kalau orang berdosa mau percaya terima Yesus minta ampun dosa. Selesai dalam hitungan detik, menit. Nggak boleh pakai perasaan. Tenang dah dosaku dia, aduh begitu kotor dosaku, begitu jahat. Ini iblis seringkali bayang-bayang, enggak mungkin diampuni, kamu habis gitu berbuat lagi. Terus sepertinya enggak ada kepastian. Nah enggak bisa, Yesus naik ke surga itu membuktikan bahwa karya penebusannya final. Sekali untuk selamanya, sempurna. Jadi orang Kristen saudara, begini. Justru kekristenan ini kalau saudara ikut asuransi dunia. Pihak perusahaan asuransi, dia akan menjamin memberi ganti rugi kalau asuransinya yang salah. Wah iya, aku salah, ya dituntut balik diganti rugi. Masuk akal. Tapi kalau pasiennya atau membernya asuransi saudara yang salah, jangan harap diklaim, nggak bisa, saudara yang salah nggak bayar kok, tidak bisa klaim. Kekristenan enggak, Tuhan kita nggak pernah salah, setia, adil. Kita yang seringkali salah. Nah Tuhan ngerti, karena itu pengampunannya final, kapan saja, di mana saja, apa saja kondisinya. Yesus selalu siap. Ayat tadi, jika kita mengaku Tuhan ampunono, sebut dosanya, sebut kesalahanmu, sebut pelanggaranmu. Cukup dengan Tuhan. Dia pasti mengampuni. Gak pakai perasaan, pakai iman. Dasarnya ayat tadi, titik. Bagaimana Pak kalau terus saya melanggar lagi? Itu masalahnya. Sebisa mungkin tidak. Kenapa melanggar? Karena daging kita lemah, Mas Ian. Jiwa kita, kedagingan kita ini belum lenyap. Cuma dimatikan, sewaktu-waktu bisa muncul kembali. Karena itu perlu firman, perlu Roh Kudus. Begitu. Jadi ini kenaikan tujuannya untuk membuktikan penebusan itu selesai. Tetapi rencana Allah belum selesai, perhatikan ya. Jadi waktu Yesus naik ke sorga, ini justru untuk melanjutkan rencana Allah. Kalau peta zaman bisa dibuka, saudara lihat. Setelah Yesus naik ke surga, masih menunggu peristiwa pengangkatan di udara. Ini loh. Aduh, saya habis nih, baterainya. Pengangkatan di udara. Tadi yang saya singgung rapture. Pengangkatan gereja orang percaya. 2, masih ada kerajaan 1000 tahun untuk didiami orang percaya. Ini juga belum selesai. Belum terrealisasi, terwujud. 3, langit bumi Yerusalem yang baru, langit bumi baru. Belum. Jadi kenaikan Tuhan Yesus ke surga memang menyelesaikan penebusan dosa. Tapi rencana Allah yang besar, yang mulia belum selesai. Jadi justru kenaikan Tuhan Yesus ke surga ini memberi peneguhan bahwa Allah akan menyelesaikan semua sampai pada akhirnya. Tuntas semua sampai langit. Kota Yerusalem, langit bumi yang baru. Sorga dan bumi akan disatukan. Wow saudara, ini gak ada ya. Gak ada kitab suci yang saya tahu menceritakan ini. Rencana Allah seperti gak ada. Jadi bagaimana orang Kristen kok putus asa? Orang Kristen kok minder, kok mengeluh ikut Tuhan. Dia rasul-rasul setelah Yesus naik ke surga. Dia rela mati demi pengharapannya. Dia nggak mau menyangkal, dia nggak mau meninggalkan juru selamatnya karena dia tahu ada pengharapan yang penuh kemuliaan. Ini tujuannya ya. Nah, kembali ke materi. Jadi saudara, tujuan Tuhan naik ke surga membuktikan. Terus dikatakan menyediakan tempat.
Ini bicara kepastian selamat. Selamat itu pasti. Makin hari saudara dan saya diberi kepastian. Loh, kok bisa begini? Coba 1 Yohanes dibaca. Wah, waktu saya sabar ya sedikit lagi ya. Semoga nutut banyak ini. Tapi sekaligus saudara buka wawasan rohani yang jauh luas. 1 Yohanes 1 tadi ayat 9. Ayo. Jika kita mengaku dosa kita, maka ia adalah setia dan adil. Terus. Sehingga ia akan mengampuni segala Pelan-pelan. Sehingga dia akan mengampuni segala dosa kita. Segala. Nah, pengertiannya gini. Cukup. Segala dosa. Dosa apapun, segede apapun, sejahat apapun, senajis apapun. Darah Yesus sudah selesai. Mampu menyucikan, mengampuni. Tapi kata segala punya arti begini saudara. Dosa asal. Loh, dosa asal ini termasuk bayi loh. Makanya 1 Korintus 7, kalau ada anak, orang tuanya itu Kristen lahir baru, anak itu selamat karena dihisapkan. Jangan main-main. Anak kecil bagaimana terima Yesus? Gak bisa, bayi-bayi masih umur 1 tahun, 2 tahun, 5 tahun, 6 tahun. Gimana terima Yesus? Tergantung ayah ibunya. Salah satu saja atau ayahnya saja atau ibu saja selamat loh. Kalau enggak kata Paulus anak-anakmu jadi anak-anak cemar. Nah ini dosa asal, segala dosa asal. 2, dosa masa lalu. Bapak ibu yang jadi Kristen mulai umur 30, mulai umur 40. Itu kan dosamu mulai kecil sampai umur 30 itu kan ada. Itu dosa masa lalu. Dosa asal, dosa masa lalu, dosa sekarang. Sejak saudara jadi Kristen, bisa loh melakukan dosa. Bahkan dosa yang akan datang. Oh ini ayatnya kalau saya buka hati-hati. Kalau enggak ngerti bikin heboh. 1 Korintus 5. Kita serahkan orang Kristen yang berbuat dosa ini. Supaya iblis menghancurkan tubuhnya. Di dunia diadili, dicambuk, dihajar. Tapi rohnya selamat. Ini ayat mendalam. Waktu saya merenungi saudara, belajar Alkitab. Jadi segala dosa sudah dihandle, diselesaikan oleh korban Kristus. Dengan kata lain, tidak mungkin keselamatan orang Kristen hilang itu. Kalau hilang minggu yang lalu saya jelaskan loh. Karya Yesus gak sia-sia. Dia setengah mati berjuang. Dia sampai mati sengsara. Kesengsaraannya Yesus hebat sekali. Ngeledek kalau orang Kristen gak bisa jalan di tengah jalan. Tuhan aku gak kuat. Terus salah. Terus melanggar. Tuhan bilang salahmu dewek. Albuan rokok no. Apa gitu? Wah Pak Pendeta hati-hati. Kalau gitu orang Kristen seenak loh berbuat dosa. Memang. Kehendak bebas itu sering mempermainkan kasih Allah. Harus diakui. Tapi pengajaran ini saudara. Ini membuktikan keajaiban anugerah. Keagungan, kebesaran anugerah. Enggak boleh dipreteli demi kita khawatir yang ini itu. Enggak boleh. Sebab tanpa anugerah enggak ada surga. Tanpa kasih Allah surga hanya impian. Gitu loh. Jadi kalau ngerti ini, ya urusannya dia dengan Tuhan kelak. Tapi Tuhan janji segala dosamu diampuni, disucikan. Dosa asal, dosa masa lalu, dosa sekarang, bahkan yang akan datang. Misal kalau ada orang Kristen, tahu-tahu kayak peristiwa itu kereta api di mana? Jakarta itu. Siapa tahu kalau pagi itu atau malam itu ya, tabrakan mati piro. Masa tahu kalau itu ada orang Kristen habis berjudi, habis berzina, habis pukul orang, habis bohong saja wis. Masuk neraka enggak? Oh masuk neraka. Loh kok bisa? Karena di surga tidak ada dosa. Wih, Kristus gagal menyelamatkan berarti. Kok enak masuk surga? Loh, memang dari awal segala dosa. Ini kalau nggak ngerti bahaya. Soal mempermainkan urusan lain. Itulah kasihnya Allah dipermainkan berkali-kali diam.
Tapi kepada orang yang tidak percaya, nah, sekalipun dia baik kayak apa, mati di luar iman pada juru selamat, nggak akan masuk surga. Tidak ada kepastian. Jadi ini kepastian selamat luar biasa. Kepastian pahala. Gini loh saudara. Pahala dan keselamatan itu dua hal terkait beda. Saya umpamakan gini, ada satu pendeta memberi keterangan seperti ini ya. Misalnya gini, saudara saya kasih tanah. Pak, siapa ini Budi? Pak Bud, kamu tak kasih tanah ya di Lawang. Luasnya 1.000. Saya beri cuma-cuma. Itu namanya anugerah, hadiah cuma-cuma. Tidak perlu bayar, tidak perlu ngepel rumah saya, nggak perlu ya ditukar sepeda, enggak, cuma-cuma. Saya harus bayar apa? Enggak usah, ambil cuma-cuma. Tapi tanah 1.000 itu, saudara mau apa? No. Saudara yang harus mau dibangun rumah, urusan saudara. Mau ditanami, urusannya Budi. Nah, nanam atau bangun itu berkaitan dari perbuatan baik. Berkaitan dengan pahala. Tapi tanah itu cuma-cuma. Keselamatan itu cuma-cuma. Pahala ora iso. Kesetiaanmu, pertobatanmu, ya, melayani, berkorbanmu, macam itu. Supaya jelas dulu, ya. Nah, jemaat demikian. Ini ada kepastian, bahkan perhatikan ayat-ayat enggak saya baca ya. Bahkan ini yang menarik. Dalam perjalanan imanmu di bumi belum selesai, Filipi 1:6, dijamin kamu diberi kekuatan, kemenangan sampai kamu bisa mengakhiri di garis finish. Enggak dilepas loh. Enggak loh. Saya makin pelajari, iya ya. Tuhan ini luar biasa. Dia naik ke surga itu menjamin kepastian selamat, kepastian pahala, ada pahala luar biasa, ada tingkat-tingkat. Nah, nanti coba dibuka langsung. Ya, saya akan akhiri sekarang. Begini, waktu Yesus mati, rohnya diserahkan ini, pindah tempat. Surga rumah Bapa yang kekal itu pindah tempat. Bagi orang percaya dari bumi pindah ke surga. Jadi sejak Yesus mati, orang percaya setelah itu gereja berdiri, begitu mati langsung masuk surga. Tapi bagi orang berdosa di luar Tuhan tidak bisa. Bahkan orang perjanjian lama nggak bisa. Daniel, Yesaya, Yeskiel, Daud, semua nggak bisa. Kemana ini? Nah ini loh, waktu Yesus mati, rohnya diserahkan kepada Bapa. Untuk apa? Ada yang nafsir gini. Waktu Yesus mati langsung ke surga. Tuh, padahal waktu Yesus mati ayat yang lain dia pergi turun Efesus pasal 4 ke dunia alam besar. Menginjili, maksudnya menginjili bukan nanti di dunia orang mati ada kesempatan, bukan. Dia memproklamirkan ini loh. Sudah ada tahun Yobel, tahun pembebasan digenapi. Semua kesalahan manusia yang percaya diampuni, diselamatkan, begitu. Roh-roh zaman Nuh dan seterusnya yang ditawan. Nah, di alam bersa waktu Yesus mati dia menyerahkan rohnya. Maksud Bapak, aku nanti turun pelihara loh rohku masuk alam bersa itu. Sebelum dia kembali ke Firdaus. Nah, di alam bersa itu dunia orang mati Yesus memproklamirkan. Terus bangkit bawa tawanan. Tawanannya orang-orang benar yang ketika mati perjanjian Nuh, Adam, semua ditawan di alam dunia orang mati tapi di atas. Lukas 16 disebut pangkuan Abraham, bukan Firdaus. Itu tempat roh-roh orang mati yang taat perjanjian Tuhan di perjanjian lama. Ditaruh sana, nangkep enggak ini ya? Sedangkan di bawahnya itu roh-roh orang berdosa dan roh-roh jahat pengikutnya iblis Lucifer. Lucifernya dibiarkan di udara, di bumi. Dia belum, nanti di wahyu dia dimasukkan neraka. Lebih dulu dimasukkan lubang yang dalam 1000 tahun. Ngerti enggak? Jadi sampai begini saudara.
disebut pangkuan Abraham. Tapi Firdaus itu nanti sorga, tempat yang sejati. Sampai ada pertanyaan begini, orang yang di sorga itu apa? Tahu ya, tahu dengan orang-orang yang di bumi. Bisa ya, bisa tidak. Maksudnya begini, kalau orang-orang di sorga kayak Paulus, Petrus, Abraham, dan dia tahunya itu hanya untuk istilah saya menyemangati. Ibrani 12, perlombaan, ayo jangan lemah, jangan mundur, maju terus, pengharapan mulia. Tuhan nanti datang, kita dimuliakan, tidak ada artinya penderitaanmu di bumi, ayo semangat, semangat. Dia jadi penonton yang menyoraki, menjadi saksi-saksi. Baik yang di dunia sampai di sana. Tapi orang yang di sorga tidak bisa berhubungan dengan manusia di bumi dalam arti gue njaluk berkat ya. Petrus aku minta berkat, terus Petrus oke kamu tak berkat ya. Gak bisa. Dan tidak boleh dijadikan pengantara. Sebab Yesus pengantara satu-satunya. Kita gak boleh sembahyang sama orang mati. Walaupun itu Kristen, walaupun itu Rasul, gak boleh. Sebab pengantaranya Yesus, titik. Supaya ngerti dulu ini. Sebab banyak kejadian saudara, manusia mencari medium, pengantara, penengah. Doa ya, doa. Minta kepada Bapak di surga. Kamu kan orang hebat, kamu kan diurap itu. Enggak boleh loh, pengantara itu cuma satu. Jadi kalau urusan orang di surga itu supaya nolong manusia yang di bumi. Demi kepentingan urusan sandang, pangan, sakit, sembuh segalanya. Orang-orang yang di surga enggak bisa. Enggak diizinkan. Tapi untuk menyemangati perjalanan imannya supaya nanti jadi satu dalam kerajaan Allah, itu masih mungkin. Paham ya? Nah, begitu saudara, akhirnya masih banyak, saya tutup saja. Yang terakhir waktu Yesus naik ke surga. Supaya di mana aku ada, kamu ada. Artinya, kenaikan Tuhan Yesus ke surga itu penyertaan ilahi yang berkesinambungan. Perhatikan. Itu sebab dalam Yohanes pasal 14 itu dikatakan bahwa ketika Yesus naik ke surga supaya penolong itu datang. Yaitu roh Allah. Jadi penyertaan Yesus, dia naik ke surga. Dia tidak boleh saudara turun kembali. Coba satu ayat terakhir. Dibaca ya. Coba dibaca ayat ini. Yang terakhir bagi kita. Kisah Rasul pasal 3 ayat 21. Tadi penyertaan Allah dalam Roh Kudus dalam Injil Yohanes 14. Cukup panjang lebar ya. Warak ngerti. Semoga saudara lebih merenungi di rumah. Ya, Kisah Rasul 3 ayat 21. Kristus itu harus tinggal di surga Kristus harus tinggal di surga. Terus, sampai waktu pemulihan segala sesuatu. Sampai waktu pemulihan. Jadi dia nggak bisa ninggalkan surga. Dia berdoa syafaat Bapa. Jangan dihukum. Memang dia salah. Memang dia melanggar firman. Jangan, aku sudah mati untuk dia. Segala dosanya selesai. Sampai begitu loh. Sampai waktu pemulihan segala sesuatu. Nah, sampai dia datang kembali. Jadi yang nampak sekarang itu Roh Kudus, Yesus dalam rohnya. Bukan pribadinya dengan tubuh kebangkitan, bukan. Kalau tubuh kebangkitan itu luar biasa itu. Ya, begitu saudara. Jadi penyertaan Tuhan buat hidup kita. Ayo di zaman yang seperti ini, saudara dan saya, jangan putus asa, jangan jadi lemah, jangan takut. Tuhan sungguh menyertai kita. Berkatnya, kuasanya, damai sejahteranya mengawali hati kita. Ayo melalui kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Kita semua dipelihara dalam penyertaannya. Kata Matius 28 ayat 20. Aku menyertai kamu sampai akhir zaman. Ayo kita berdiri sama-sama. Yesus tak pernah. Yesus tak pernah. Amin.
tak pernah tinggalkan. Cintanya besar, cintanya besar, cintanya besar, kuasa. Sekali lagi jemaat, sekali lagi semua. Yesus tak pernah. Angkat wajahmu, tanganmu. Buka hatimu. Yang butuh pengampunan dosa, butuh berkatnya, butuh kuasa, butuh kasih, butuh pertolongannya. Keselamatan dijamin, pahala dijamin. Ayo setia sama Tuhan. Besar kuasa.